Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah teknik di dalam klasifikasi, yaitu naive Bayes. Nah, naive Bayes ini sebenarnya adalah satu algoritma machine learning yang dikembangkan dari konsep dari teorema Bayes. Sehingga ketika kita ingin membahas terkait dengan naive Bayes, maka kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan teorema Bayes yang menjadikan dasar dari naive Bayes bekerja. Teknik klasifikasi naive Bayes didasarkan pada konsep teori probabilitas Bayes yang menyatakan bahwa probabilitas suatu peristiwa terjadi dapat dihitung berdasarkan probabilitas kejadian yang terkait dengannya. Teknik klasifikasi ini juga dikenal sebagai akhirnya nanti naive karena ia mengasumsikan bahwa setiap feature dalam dataset adalah independen satu sama lain. Meskipun kita paham bahwa satu fitur dengan fitur yang lain sangat mungkin kecil kalau tidak terkait. Jadi fitur-fitur tersebut umumnya akan saling terkait, saling berhubungan gitu ya. Nah, karena konsep dari naive Bayes ini yang tidak menjadikan feature-feature tersebut berhubungan, jadi terpisah antara satu feature dengan feature yang lain, yang disebut dengan naive gitu ya, sangat naive. Dalam presentasi ini saya akan membahas terkait dengan konsep dasar dari teknik klasifikasi naive Bayes, jenis-jenisnya gitu ya, serta cara kerjanya, step by stepnya, berapa kelebihan dan kelemahan dari teknik klasifikasi ini. Dan kita akan juga membahas bagaimana contoh penggunaan di berbagai hal terkait dengan jadi kita akan studi contoh juga dengan tentu menggunakan Python dan juga teknik manualnya, perhitungan manualnya. Oke. Next. Nah, apa ini? Ini adalah kunci pas ya. Kenapa saya mengambilkan gambar kunci pas? Ini dia memang tidak ada hubungannya ya, tetapi hal ini akan harapkan menjadi pengingat bagi Anda bahwa saya telah membahas teori terkait dengan teori Bayes dan naive Bayes, ada kunci pas di sana. Di sini kita punya mesin pembuat mesin kunci pas ya. Kunci pas di sana dibuat dari dua mesin. Mesin pertama di atas, mesin kedua adalah yang di bawah. Nah, di sana kita lihat mesin satu menghasilkan jumlah yang sama dengan mesin yang kedua. Dua-duanya membuat kunci pas yang sama bentuknya, persis gitu ya. Nah, ketika hasilnya dari kedua mesin tersebut dijadikan satu, berkumpul, kita lihat di sana, ternyata ada beberapa yang defect, ada beberapa yang rusak, yang kemudian kita harus menentukan berapa probabilitas kerusakan ya dari produk-produk tersebut, sehingga kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika itu terjadi ya, ketika kita bisa menghitung jumlah produk yang rusak, sehingga kita akan bisa menentukan berapa nilai omset yang sesungguhnya gitu ya. Berapa probabilitas dari mesin 2 menghasilkan produk kunci pas yang rusak gitu ya, berapa probabilitasnya. Nah, inilah teorema Bayes menjawabnya. Teorema Bayes kita tahu bahwa rumusnya seperti ini, bahwa probabilitas A akan jika dilihat dari kondisi B gitu ya, yang diberikan dari kondisi B, maka sama dengan adalah probabilitas B dengan kondisi A dikalikan dengan probabilitas A gitu ya, dan kemudian dibagi dengan probabilitas B. Kelihatan agak membingungkan, memang kita akan jelaskan sehingga nanti kita akan dapatkan pemahamannya. Oke, kita dapatkan informasi seperti ini ya. Mesin 1 kita dapatkan informasi bahwa mampu menghasilkan 30 kunci pas per jam. Kemudian mesin 2 menghasilkan 20 kunci pas per jam. Dari semua bagian yang diproduksi ternyata 1%-nya rusak ya. Jadi total tadi nanti itu terdapat 1% produknya yang rusak, karena kan dari mesin 1 dan mesin 2 akan dicampur gitu ya. Jadi kita tidak tahu mana dari mesin 1 dan mana dari mesin 2 ya. Nah, tapi kita tahu bahwa total yang akan terjadi
akan terjadi kerusakan sekitar 1%. Jadi kita akan bisa lihat di situ. Nah, dari semua bagian yang cacat tersebut, ya, yang 1% tadi, 50%-nya kita ketahui dari mesin 1, kita anggap begitu, dan kemudian 50%-nya juga dari berasal mesin 2. Jadi bagi rata gitu ya. Mesin 1 menghasilkan 50% kerusakan, dan mesin 2 juga 50% dari 1% tentunya ya, dari total. Pertanyaannya, berapa probabilitas barang yang akan diproduksi oleh mesin 2 akan terjadi kerusakan, ya, mesin yang defect-nya. Dari sini kita lihat probabilitas mesin 1 kita dapatkan 30 tadi ya, 30 kunci. Dari totalnya 30 tambah 20 adalah 50, maka 30 per 50 sama dengan 0,6. Ya, jadi probabilitasnya adalah 0,6. Sama dengan P mesin 2, kita tahu bahwa 20 ya, dibagi total produknya 50 kan. Maka kita dapatkan probabilitas adalah 0,4. Probabilitas cacat ya dari 1%, ya, maka kita lanjutkan jika probabilitas mesin 1 terhadap yang cacat tadi itu adalah 50%, betul kan? Dan probabilitas mesin 2 dari produk yang cacat tadi ya, yang 1% tentunya itu adalah 50%. Pertanyaannya, nah ini adalah bentuk matematis ya. Kita sudah dapatkan bentuk matematisnya. Dan kemudian kita akan mendapatkan pertanyaan matematisnya juga. Berapa probabilitas produk cacat dari mesin 2? Nah, ini kan kita lihat. Karena kita membahas terkait dengan mesin 2, maka mesin 1 kita bisa sudah abaikan ya. Kita hanya dapatkan atau kita hanya perhatikan untuk probabilitas mesin 2. Ya, probabilitas mesin 2 dan probabilitas cacatnya gitu ya. Nah, kemudian kita dapat kumpulkan di sana ya, produsen dari rumus awal tadi teori bias ya. Probabilitas A dengan kondisi B, maka sama dengan adalah probabilitas B dengan kondisi A dikalikan probabilitas A per probabilitas B. Nah, kita lihat di sana probabilitas A adalah cacat ya, kondisi cacatnya tadi, probabilitas B adalah pada probabilitas mesin 2. Ya, kita bisa lanjut masukkan ya. Maka kita akan dapatkan probabilitas produk cacat dari mesin 2 adalah sama dengan kita lihat di sana, maka adalah kita tinggal masukkan ya probabilitas cacat untuk produk mesin 2, maka kita dapatkan probabilitas mesin 2 yang cacat ya. Kemudian dikalikan probabilitas cacat secara total, kemudian dibagi probabilitas keseluruhan dari mesin 2. Nah, jadi produk totalnya dari mesin 2 probabilitas berapa gitu ya. Kemudian kita tinggal masukkan di sana, kita dapatkan probabilitas mesin 2 yang cacat adalah 50% ya, 0,5 tentunya, dikalikan probabilitas cacat yang total ya, dari total produk tadi 0,01 atau 1% ya, dibagi probabilitas mesin 2 ya, probabilitas mesin 2 kita dapatkan adalah 0,4 di atas ya, 0,4, maka dibagi total sama dengan 0,0125 atau kita bisa dengan persen 1,25%. Jadi setiap produk ini maka mesin 2 akan menghasilkan produk yang cacat sebesar 1,25%-nya. Nah, didapatkan dari situ, maka kita buktikan di sini ya. Jika diproduksi 1000 kunci pas ya, maka akan ada 400 kunci pas yang dibuat di mesin 2. Betul tadi kan 0,4 ya. Ya, 0,4 ya. Kemudian 1% yang cacat dari 10 ya, dari cacat dari 1000 tadi ya, 1% berarti 10 ya. 50% dari mesin 2, berarti 50% dari 10 adalah 5. Nah, berapa persen dari rusak yang dihasilkan dari mesin 2, maka tinggal kita dapatkan 5 dibagi total kunci pas yang dibuat di mesin 2. 5 dibagi 400 sama dengan 1,25%. Persis ya, sama ya akhirnya ya. Jadi 1,25% yang dihasilkan kerusakannya pada mesin 2. Kita lihat di sana ya, satu model kita kembalikan di sana. 5/10 adalah probabilitas mesin 2 yang cacat ya, mesin 2 yang cacat. Jadi 5/10 ya. 5/10 adalah ini produk persen, jadi 5 dari 10-nya ya. Kemudian dikalikan total cacatnya, total probabilitas kecacatan dari produk yang dihasilkan adalah 1% ya. Kemudian dibagi ya, mesin 2, probabilitas mesin 2-nya adalah 400 ya. 400 dibagi berapa? 1000 total produk yang dihasilkan. Sama ya 1,25%. Oke, bisa kita dapatkan angka yang sama dari perhitungan. Jadi kita bisa sampaikan bahwa informasi rumus atau probabilitas dari Theorem bias di sini terbukti. Pertanyaannya, kalau kita bisa menghitung hanya dengan mendapatkan dari
Nah, dari lihat di sini 5 bagi 400. 5 adalah produk yang cacat dari yang mesin 2 saja. 5 dibagi 400 itu udah produk mesin 2-nya ya. Jadi nah di sini sudah dapat, kenapa kita menghitung dari awal sini dan segala macam kesulitan. Ya, kalau kita dapat angka dari satu persatu begini, kita dapatkan ini, mungkin kita akan langsung menggunakan ini. Tapi dalam kondisi prakteknya ternyata tidak seperti itu. Ya, kalau ketika produknya bercampur seperti tadi, mesin 1 dan mesin 2 bergabung, tentu kita tidak bisa menghasilkan informasi sedetil ini. Ya, jadi ketika parameter-parameter ini tidak lengkap ataupun kita tidak dapat mendapatkan angka-angka yang kita inginkan tadi, maka rumus teorema Bayes kita bisa dapatkan ya. Dan tentu dalam prakteknya tidak semacam ini ya, tidak semuanya berupa aproksimasi gitu ya, aproksimasi atau perkiraan, sehingga angka-angka yang didapatkan pun tentu akhirnya terkait dengan kondisi surveillance, dari kondisi ketika kita melakukan survei atau melihat secara langsung kondisi. Nah, ini tentu kalau produknya hanya 1000 tentu mungkin relatif masih mudah, tapi kalau sudah lebih banyak dan segala macamnya tentu akan sulit atau lebih time consuming ya, membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi teorema Bayes memberikan solusi dengan hanya mendapatkan dari beberapa tadi parameter-parameter dengan kita dapatkan kemungkinan kerusakan dari produk yang dihasilkan spesifik pada mesin tertentu ya, jadi begitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan fokus ke Naive Bayes classifier. Tadi kita terkait dengan teorema Bayes. Nah, sekarang kita bagaimana kita bisa mengklasifikasi ya, dengan menggunakan Naive Bayes. Tadi kita hanya terkait dengan probabilitas. Walaupun klasifikasi itu juga nanti konsepnya adalah presentasi, probabilitas. See you next time.